Cepet bener naiknya nih Argo. We are done, Devon. Jadi nggak usah libatin Fata dalam masalah apapun dalam kehidupan aku lagi. Paham? Fat, gue masih sama Akila. Kali ini gue yang harus ada di sana. Hello guys, cukup bikin penasaran siapakah yang nantinya bakal bayarin taksi yang membawa Akila dan Adit seharian itu. Rasanya berharap Adit yang bayar sendiri jadi kemungkinan paling kecil. Bukan karena Adit pelit, tapi memang kondisinya nggak memungkinkan. Walaupun selama ini Adit anak kesayangan satu-satunya, namun Angelica tetap cukup ketat mengatur uang jajannya. Karena masalah terbesar Adit dulunya adalah gampang tergoda sampai kecanduan judi online. Juga nih ya, bisa jadi uang hasil kontraknya sebagai anggota Sikpay pun udah makin menipis atau malah habis sama sekali. Jadi ya sedikit nggak masuk akal aja kalau akhirnya Adit yang harus membayar tarif taksi yang sebentar lagi mungkin tembus lebih dari sejutaan. Sementara isi dompet Adit setelah bayar nasi goreng aja tinggal selembar 50 ribuan. Dan rasanya mustahil juga ya di tengah mode ngambek seperti sekarang tiba-tiba Adit nelpon Mama Angelica cuma minta dikirimin uang. Ya walaupun kalau dipikir-pikir justru urusan Akila memang paling pantas jadi tanggung jawab Angelica. Namun tetap aja bukan cuma Adit yang bakal gengsi, Akila pun bakal murka setengah mati kalau sampai tahu Adit minta bantuan ke Angelica. Makanya kemungkinan besar Adit cuma bakal berperan sebagai pendamping tanpa harus ikut mikirin siapa yang nanti bayar tarif taksi semahal itu. Toh ini urusannya Akila. Lagi pula Akila sendiri kelihatannya mulai nyaman banget terus memakai jasa taksi tersebut. Mereka bukan cuma muter-muter tanpa tujuan, paling mampir untuk makan. Selebihnya bagi Akila seakan itu taksi terasa lebih nyaman dari hotel karena ada dua penjaga yang totalitas nemenin bahkan saat dirinya tidur lelap. Padahal ya Akila sempat melihat sendiri argo taksi yang terus bergerak naik begitu cepat. Mungkin aja sebenarnya saldo di rekening Akila masih punya cukup banyak uang karena Harry kan selama ini meskipun masih sekedar pacar namun selalu rutin mengirimkan ratusan juta buat memenuhi segala kebutuhan Akila. Memang guys harus diakui Harry ini kan tipe cowok yang royal dan penuh pengertian, memberi tanpa harus diminta. Atau ya bisa juga Akila udah kepikiran nanti tinggal minta bantuan ke Papa Michael atau Mama Mayang karena bisa jadi Akila pun udah lupa kalau sebelum hari launching perusahaan kondisi orang tua angkatnya sempat bermasalah. Yang jelas nih di situasi sekarang rasanya nggak mungkin banget dong Akila kepikiran buat minta bantuan ke Fatah. Bagaimanapun juga status Fatah sekarang kan cuma mantan, selebihnya hanya sekedar partner bisnis PH dan urusan bayar taksi jelas bukan bagian dari pekerjaan mereka. Namun selagi Akila nyaman dalam tidurnya justru Adit yang terus gelisah guys. Bukan cuma soal tarif taksi yang makin membengkak tapi lebih karena Adit membayangkan akan bagaimana reaksi Mohan, Fatah dan Harry kalau tahu sampai sekarang belum juga Adit berhasil membawa Akila pulang. Walaupun ya diam-diam Adit merasa terharu sekaligus bangga karena Akila sudah senyaman itu seakan sudah sepenuhnya menganggap Adit sebagai saudara. Namun tetap aja Adit juga mikirin keselamatan hidupnya ke depannya. Adit jelaslah nggak sanggup kalau harus menghadapi kemurkaan dari Mohan yang bisa begitu ganas sampai bikin bulu kuduk siapapun merinding. Ditambah Fatah yang kalau marah memang cool dan tenang namun justru itu yang bikin lutut gemetar. Akhirnya setelah mikir panjang Adit memilih cara yang cukup nekat. Diam-diam ya Adit terpaksalah mengkhianati kepercayaan Akila. Jadi saat Akila tidur Adit mengirimkan foto Akila ke HP-nya Mohan dan Fatah sambil menuliskan pesan, gue masih sama Akila, dia aman, tadi habis makan tapi jangan bilang ke yang lain ya, nanti Akila marah, dia lagi nggak mau dicariin. Setiap kata dari pesan itu jelas dong nunjukin kalau Adit pengennya Mohan dan Fatah tenang sekaligus percaya kalau Akila tetap aman dalam pengawasannya. Bahkan Adit sampai menekankan jangan sampai ada yang nyamperin. Sayangnya pesan jangan bilang ke yang lain langsung gagal total. Mohan yang baru baca pesan itu malah langsung ngabarin ke Raisa, Devon dan tante dia supaya semuanya pun ikut tenang. Sedangkan Fatah juga langsung memberitahukan Ole. Sedangkan dari pihak Adit sendiri malah lebih parah lagi guys karena Adit cuma berniat kasih tahu Dava seorang, namun tanpa dia sangka Dava malah memforward pesan itu ke grup chat 9 ilmu. Alhasil hampir semua teman mereka akhirnya tahu keadaan Akila kecuali Harry. Lucunya di sini Adit memang sengaja guys nggak mengirimkan pesan itu ke Harry. Dalam pikiran Adit Harry adalah orang yang paling tenang yang masih mungkin bisa dia hadapi. Adit yakin Harry nggak bakal sampai ngamuk brutal seperti Mohan atau memberi tekanan setegang Fatah. Jadi dalam logika polosnya kalau nanti semuanya ketahuan Harry pasti jadi orang yang paling aman buat dihadapi. Nah justru disinilah nantinya Akila akan tahu tindakan diam-diam yang telah dilakukan Adit guys. Karena di saat bersamaan Harry yang sedang duduk di depan layar komputernya untuk melacak HP Akila dan Adit bukan cuma memastikan titik koordinat mereka dan tahu kalau keduanya masih barengan, tapi Harry juga bisa melihat aktivitas yang terjadi di HP Adit termasuk saat adanya pengiriman foto dan pesan ke Mohan, Fatah sampai ke Dava. Pastinya kan perasaan Harry makin kacau padahal Adit jelas tahu siapa Harry di hidup Akila sekarang. Tapi kenapa bahkan untuk urusan seperti ini pun Adit malah lebih memilih menghubungin Mohan dan Fatah, dua sosok yang diam-diam terkadang bikin Harry masih cemburu.
Karena hasil pelacakannya itu ya, Harry langsung bergegas menuju lokasi dengan satu tekad besar. Kali ini Harry nggak mau kalah cepat lagi dari siapapun. Masalahnya, sehebat apapun Harry, layar komputernya jelas nggak mungkin bisa menampilkan kalau ternyata Fatah baru aja tumbang di rumah dan sekarang dipaksa istirahat total. Ada Ole, Amanda, dan Jordan yang jelas nggak akan membiarkan Fatah keluar rumah dalam kondisi seperti itu. Lagi pula setelah membaca pesan dari Adit, Fatah juga udah sedikit lebih tenang. Jadi kecil kemungkinan lah Fatah nekat pergi menyusul Akila dan Adit seperti pahlawan kesiangan. Artinya kali ini Harry sebenarnya nggak perlu takut tersaingi oleh siapapun, terutama Fatah. Peluang Harry cukup besar jadi satu-satunya orang yang pertama sampai ke lokasi Akila berada. Seenggaknya dari semua hal yang bisa dilakukan oleh Harry di hari itu, mungkin satu-satunya tindakan berguna adalah membayar tarif taksi yang nominalnya terus membengkak. Selebihnya ya Harry harus menghadapi kemurkaan lanjutan dari Akila. Karena ya kalau alurnya berjalan seperti ini guys, bisa dipastikan saat Akila nanti bangun dan melihat Harry muncul di sana, murka pertama Akila akan langsung tertuju pada Adit karena dia anggap sudah mengkhianati kepercayaannya. Maka Adit yang polos pasti dong langsung panik dan membela diri. Bahkan kemungkinan besar Adit bakal keceplosan kalau dirinya cuma mengirimkan pesan ke Mohan, Fatah, dan Dava. Kalau perlu, Adit akan menunjukkan riwayat chat di HP-nya sebagai bukti kalau dia sama sekali enggak menghubungin Harry. Dan dari situlah semuanya mulai terasa aneh karena baik Akila maupun Adit langsung sadar kalau Harry ternyata memang melacak HP mereka. Baru kali itu juga ya Adit benar-benar percaya dengan ucapan Akila sebelumnya bahwa selama ini ada hacker di sekitar mereka yang kemampuannya bahkan jauh lebih hebat dari Noel, dan orang itu adalah Harry. Buat Adit fakta itu jelas mengejutkan, tapi buat Akila ini sudah masuk pelanggaran privacy. Walaupun di sisi lain Akila pun sadar kalau berkali-kali justru diuntungkan oleh kemampuan Harry. Salah satunya waktu Akila nekat kabur ke hutan tengah malam dan Harry bisa menemukannya karena melacak posisi HP-nya. Masalahnya sekarang kan berbeda. Dari awal Akila udah bilang lagi ingin sendiri, tapi Harry tetap datang dengan cara seperti ini. Jadi entahlah guys, semarah apapun Akila nanti, apakah pada akhirnya Akila tetap mau pulang bersama Harry dan naik mobilnya? Beralih ke Devon yang sepanjang perjalanan pulang justru dipenuhi rasa bersalah sekaligus penasaran yang cukup besar. Devon sadar jelas ya tadi ada kemarahan di wajah Rose, bahkan Mohan dan Raisa saat Devon tanpa sengaja membahas kondisi Rose yang sempat terkena serangan panik. Karena itulah guys, begitu sampai di rumah Devon langsung buru-buru minta maaf, tapi di saat bersamaan rasa herannya tetap nggak bisa ditahan. Bukankah setahunya hubungan Rose dengan putranya Fernandez selama ini sangat dekat? Namun jawaban yang diberikan Rose justru menjadi petunjuk besar untuk Devon guys. Walaupun untuk mendapatkan jawaban itu Devon harus menghadapi sosok Rose yang begitu tegas dan bentakan yang cukup menggelegar. Rose marah banget karena nggak mau informasi tentang kondisinya, malah menambah beban pikiran Fatah. Ironisnya dari setiap kalimat yang keluar dari mulut Rose justru seolah memperjelas sesuatu kalau selama ini perhatian dan perasaan Fatah padanya bukanlah karena cinta seperti yang orang-orang kira, melainkan karena karakter Fatah yang memang terlalu penuh empati terhadap orang di sekitarnya. Bahkan Rose pun seolah sudah menyadarinya. Maka dari itu sekarang dalam situasi yang ada, Rose nggak mau fokus Fatah terpecah hanya karena memikirkan dirinya. Karena menurut Rose satu-satunya orang yang benar-benar membutuhkan perhatian Fatah sekarang ini hanyalah Akila. Di sisi lain kepedulian Rose juga terlihat jelas bukan cuma untuk Akila ya, tapi juga karena Rose nggak tega melihat kondisi Fatah sendiri yang terlihat mulai kelelahan. Masalahnya justru karena penjelasan itu rasa penasaran Devon makin besar karena semua ucapan Rose terdengar seperti seseorang yang sedang perlahan menyerahkan Fatah untuk Akila. Padahal ya setahu Devon bukankah Akila itu tunangannya Harry sang Mr. F. Tapi jelas ini bukan waktu yang tepat guys membahas semuanya, dan memang gak ada pentingnya juga menjelaskan terlalu jauh ke Devon. Yang perlu Rose lakukan hanyalah memastikan satu hal yang harus benar-benar dipahami, bahwa apapun hubungan dirinya dengan Fatah dulu, semuanya sudah berakhir. We are done, Devon. Jadi nggak usah libatin Fatah dalam masalah apapun dalam kehidupan aku lagi. Paham? Karena ya walaupun mereka berdua memang belum pernah resmi pacaran, seenggaknya baik Rose maupun Fatah sebelumnya udah sering saling mengungkapkan perasaan. Jadi kalimat "kami sudah berakhir" terasa sangat penting untuk diucapkan supaya kedepannya nggak ada lagi yang terus mengungkit kedekatan mereka. Bahkan kalau suatu hari nanti Rose ataupun Fatah memiliki sosok baru dalam hidup masing-masing, itu nggak perlu lagi menjadi pertanyaan siapapun. Ironisnya di balik kemarahan Rose saat menjelaskan semuanya itu justru terlihat kesedihan yang cukup jelas. Matanya sedikit berkaca-kaca menahan air mata yang hampir tumpah, tapi Rose tetap memaksa dirinya menuntaskan semuanya agar Devon benar-benar paham untuk nggak lagi melibatkan Fatah dalam urusan hidupnya. Termasuk ya jangan pernah memberikan informasi apapun tentang Rose ke Fatah lagi. Dan kali ini guys barulah Devon akhirnya benar-benar mengerti. Bahkan Devon langsung minta maaf karena memang sama sekali nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka. Bagusnya ya kemarahan Rose juga cepat mereda dan langsung balas minta maaf juga atas kemurkaannya tadi. Karena pada dasarnya Rose juga memang bukan tipe orang yang suka membesarkan masalah ataupun hobi dengan keributan. Hanya aja kondisi perasaan Rose saat ini
memang benar-benar kacau. Bukan cuma harus menghadapi kemurkaan Akila yang seolah nggak ada habisnya dan terus menyalahkannya, namun juga karena Rus begitu mengkhawatirkan dua sahabatnya, Akila dan Fata, yang terlihat jelas sama-sama udah cukup lelah. Sementara itu Mohan dan Raisa yang sejak tadi sengaja diam agar Rus bisa melampiaskan emosinya, akhirnya mereka mulai turun tangan. Keduanya minta Rus untuk istirahat dan duduk tenang di sofa. Mereka paham sekarang bukan waktunya mengajak Rus membahas hal lain. Biarkan Rus tenang dalam diam, walaupun pikiran Rus terus melayang jauh penuh harapan agar Akila dan Fata bisa melewatin semua masalah mereka. Di pikiran Rus saat itu guys, tugas terbesarnya hanya memastikan Akila baik-baik aja, dan seenggaknya beban Rus sendiri sedikit lebih ringan setelah akhirnya udah jujur ke Akila kalau sebenarnya Rus pun udah mengetahui fakta tentang siapa Om Leon dan Angelica. Soal Akila akan memaafkan atau enggak itu hanya masalah waktu. Sedangkan untuk urusan perasaan antara Akila dan Fata, Rus jelas memilih untuk enggak ikut campur lagi di antara mereka. Rus memilih membunuh perasaannya sendiri, walaupun jelas itu bukan hal mudah. Dan Rus juga enggak peduli ya siapa yang nantinya akan dipilih oleh Akila, entah Harry ataupun Fata, karena bagi Rus selama Akila bisa bahagia itu aja udah lebih dari cukup. Sementara itu, diam-diam Devon langsung menelpon Mama Val untuk mengabarkan berita baik ini. Dan untuk pertama kalinya, Devon akhirnya mendapatkan pujian yang cukup enak didengar dari sang mama. Mama Val bahkan mengatakan kalau ternyata Devon juga bisa menjadi anak yang berguna. Apalagi di saat itu Devon jadi begitu antusias untuk menjalankan tugas lanjutan, yaitu akan mulai membahas soal Excel di hadapan Rus. Kemungkinan besar ya nanti Devon akan memulai dengan cara senatural mungkin. Mungkin dengan menceritakan rutinitas Excel selama 5 tahun terakhir, tentang bagaimana setiap tahunnya Excel selalu merayakan ulang tahun Rus sendirian di sebuah ruangan khusus yang dipenuhi bunga mawar, sembari memandang lukisan saat Rus dan Excel berkuda bersama, sebuah kebiasaan yang selama ini terus Excel lakukan, karena pada kenyataannya guys, Excel memang masih sangat dan selalu ya merindukan Rus.